Kiai Hasan Bakri Makassar dan juga para kiai yang lain. Bunda Aya, Bunda Dr. Sari, Bapak Pasar Ganti, khusus kepada sahibul hajat pada pagi hari ini. Ibu Hajat Ati Bardiati dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, berkhusus melalui wasilah pengersabah. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna wa mursyidina wa warahna hadrati Syekh Muhammad Abdul Qadir fi kitabi Fadailul Syuhur li talibi ridha rabbil ghafur. Wa amal lamu fi ada syari Allahu bi fathillah wa sukutilha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in laisa min dzikrillahi lahwun wa la'ibun illa ayyakuna arba'atu mula'abatur rajul imra'atahu wa ta'dzibur rajuli farashahu wa masyur rajuli bainal ghardaini wa ta'limur rajuli sibaha. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita berbagi ilmu di dalam kitab Fadhilul Syuhur bulan Zulqa'dah. Huruf yang keempat adalah lam. Lam diartikan dengan lahun. Lahun itu lalai. Lahun itu bisa diartikan lupa, sia-sia, hampa. Ya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu syai'in, setiap segala sesuatu yang tidak ada zikirnya itu dianggap sia-sia dan dianggap main-main, bercanda. Segala sesuatu yang tidak ada zikirnya itu dinilai main-main, bercanda, lahun. Ya. Haji nggak ada zikirnya, lahun. Ya. Maka bab ini tegas bagi guru kita, sering disampaikan triliunan kali berangkat haji. Kalau tidak ditalkin, kalau belum ditalkin, sia-sia. Dalam bahasa lain bercanda beliau, mendingan duitnya buat beli bakso, atau mendingan duitnya buat beli kerupuk. Ya. Karena apa? Karena tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu dengan Allah. Ya, meskipun ke sono adalah ke Baitullah katanya, ke Baitullah rumah Allah. Ya, orang ke Mekah, masjid, ke haji, umroh, itu judulnya ke Baitullah. Ya, orang-orang bilang rumah Allah. Tapi kalau tidak kenal dengan yang punya, tidak kenal dengan Rabb hadzal bait, akan sia-sia. Nah, akan hampa, akan lahun jadinya. Inilah kasih sayang guru kita. Jangan harap menjadi haji yang mabrur kalau rukun Islam yang lain belum mabrur. Nah, haji mabrur itu adalah haji yang kalau sholatnya mabrurah, zakatnya mabrurah, puasanya mabrurah, syahadatnya mabrurah. Kalau dari syahadat, sholat, zakat, puasa ini mabrurah, mabrurah, pasti hajinya jadi haji mabrur. Maka ikhwan yang melaksanakan ibadah haji secara syariat ke Mekah itu sudah dipastikan hajinya pasti mabrur. Nah, ini bukan omong kosong. Maka dulu tahun 2019 guru kita memimpin umroh, judulnya umroh makbulah. Ya, belum berangkat tapi umroh makbulah, umroh yang diterima. Kenapa? Disertai hadir hati, zikir kepada Allah. Sholat, kalau nggak ada zikirnya, ya lahun. Ya, lahun. Nggak akan bisa tanha'il fahsya'i wal mungkar. Puasa, nggak ada zikirnya. Ya. Yang dia dapatkan cuma lapar dan haus. Kam min sha'imin laisa lahu min syami illal ju' wal atas. Ibadah malam
Ya mulai kalau tidak ada zikirnya, ya, yang dapat Tuhan begadang sia-sia. Nah, jadi semua aktivitas kita, apapun bentuknya, urusan dunia, urusan akhirat, kalau tidak ada zikirnya sia-sia. Lahun, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa ayyakuna arba'atun, kecuali empat hal. Empat hal ini meskipun tidak ada zikir tapi tetap ada manfaatnya. Apa? Mula abatur rajuli imratahu. Yang pertama, ini adalah candaan seorang suami kepada istrinya. Ya. Main-main, bercanda untuk mengharmoniskan rumah tangga. Seorang suami bercanda, ya, candain istrinya biar senang. Istrinya udah 60. Ya. Kata suaminya, "Wih, ibu meskipun udah tua, tapi masih cantik, masih ini." Nah, ini boleh. Ya. Meskipun ini tidak ada zikir, tapi ada manfaatnya. Yang kedua adalah watadi wurrojul farosahu, melatih kuda. Ya. Melatih kuda ini tetap ada manfaatnya. Yang ketiga adalah berlatih memanah. Yang keempat adalah berlatih renang. Ini semua empat hal ini meskipun tidak ada zikirnya tetap masih ada manfaat. Selain dari empat hal ini tidak ada zikirnya lahun walaibun. Salat, puasa, haji, umrah, tawaf, sa'i dan ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada zikirnya lahun walaibun. Nah, ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali saya sampaikan bahwa setiap huruf per huruf di dalam pada ilusyur itu kembalinya kepada talqin, kembalinya kepada zikir. Nah, jadi bagaimana supaya jangan lahun, ibadah kita tidak lahun, sholat kita, haji kita, umrah, ya talqin, zikir, ditalqin. Kalau sudah ditalqin, yakin guru kita menjamin kalau sudah ditalqin pasti sholat kita diterima oleh Allah. Puasa kita pasti diterima oleh Allah. Syahadat kita pasti diterima oleh haji kita pasti makbul, pasti mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Talqin. Ya, talqin. Makanya Allah memperingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun, yang diajak orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diajak bicara ini orang yang beriman. Allah nggak ada urusan sama orang mereka yang nggak beriman. Orang yang nggak beriman nggak ada urusan. Seperti guru kita sering sekali menyampaikan maklumat. Beliau menggaris bahwa ini khusus hanya orang yang sudah ditalkin saja. Khusus buat orang yang sudah ditalkin saja. Yang belum ditalkin nggak ada urusan. Ya. Artinya ini khusus. Nih, dalam Al-Quran ini Allah mengajaknya kepada yang beriman, yang kepada yang nggak beriman, Allah nggak punya urusan. Silahkan mau ngapain. Nah, ya ayyuhalladzina wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan membuat kamu lahun, jangan membuat kamu lupa, jangan membuat kamu lalai apa amwalukum, harta yang kamu miliki. Harta-hartamu jangan membuat kamu lupa untuk zikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Bukan nggak boleh kaya, guru kita nyuruh cari duit yang banyak, tapi buat sodakoh, buat manakib, ya, buat kebaikan. Silahkan cari duit yang banyak. Silahkan jadi orang kaya. Memang kita harus kaya, diperintahkan untuk kaya. Tapi jangan sampai melupakan ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Korun sebagai contoh di masa Nabi Musa. Cukuplah Sa'labah jadi contoh di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan juga banyak yang dilalaikan oleh harta. Yang dulu ketika miskin, ketika masih banyak kekurangan, dia rajin meratap ibadah kepada Allah, meminta, memohon, zikir. Tapi begitu dia jadi orang kaya, dia berubah. Nah, makanya ya, bagi kita yang sudah ditalkin, syukur, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Posisi terbaik bagi kita, di mana posisi kita ini selalu zikir, ingat kepada Allah. Ya, dalam kondisi kita kaya, ingat kepada Allah lebih baik, jauh lebih baik daripada miskin lupa. Atau sebaliknya, kita sakit tapi kita lupa sakit, tapi kita ingat kepada Allah, justru sakit itu malah lebih baik daripada kita sehat. Terkadang manusia kan waktu sehat dia ngeblangsak kemana-mana. Begitu sakit baru, aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dikasih kesembuhan, ngeblangsak lagi. Nah, kadang-kadang juga orang begitu dikasih miskin, dikasih kekurangan, malah dia dekat kepada Allah. Malah dia zikir kepada Allah. Dikasih harta sedikit, lupa dia. Makanya posisi yang terbaik bagi kita adalah di mana kita selalu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun posisi kita. Mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, mau sehat, mau sakit, mau di atas, mau di bawah. Asalkan kita zikir kepada Allah, itulah posisi yang terbaik bagi kita. Jadi jangan sampai melupakan harta. Dilupakan oleh harta. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum membuat kamu lalai, membuat kamu lupa. Apa at-takatsur? Banyak-banyakan harta, bermegah-megahan, ya, megah-megahan rumah, bagus-bagusan mobil, bagus-bagusan kendaraan, bagus-bagusan macam-macam, banyak-banyakan harta, tinggi-tinggian pagar rumah. Ini sampai hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk liang kubur, sampai mati. Ya. Jadi yang namanya manusia nggak ada puasnya. Sifat manusia itu nggak ada puasnya. Sudah punya ini pengen punya itu, sedang punya itu pengen punya anu, ya. Sudah punya sepeda pengen punya motor, sudah punya motor pengen punya mobil, sudah punya mobil pengen punya kereta, sudah punya kereta pengen punya, wah macam-macam, nggak akan selesai-selesainya. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke liang kubur. Kalau sudah masuk ke liang kubur baru nyaho, ya, baru tahu dia. Jadi jangan membuat kamu lupa zikir kepada Allah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu konon terdiri daripada 30 juz. 30 juz Al-Qur'an. Suratnya ada 300 berapa 114 surat kalau nggak salah. Ya. Jadi ada 400 300 114 surat kalau nggak salah. Di antara surat-surat dalam Al-Qur'an itu Allah ngambil 3 nama serangga. 3 nama serangga dijadikan surat. Apa itu? Yang pertama adalah semut, yang kita kenal dengan surat An-Naml. Yang kedua adalah laba-laba, yaitu Al-Ankabut. Yang ketiga adalah lebah, ya, yang kita kenal dengan surat An-Nahl. Jadi 3 nama serangga ini diambil dalam Al-Quran. Ini pelajaran buat kita manusia. Ya, manusia itu jangan sampai seperti semut. An-Naml, jangan seperti semut. Apa semut itu? Sosok makhluk Allah yang gila kerja. Gila kerja itu. Pagi, siang, sore, malam. Kerja mulu. Perhatikan semut. Ya. Selagi dia masih hidup, nggak ada ceritanya semut berhenti. Nggak ada cerita semut nongkrong di warung, nggak ada. Selalu berjalan terus. Apa yang dia cari? Makanan. Ya. Jam berapapun
Jangan pagi, siang, malam, jam 12, jam 1 malam. Perhatikan. Semut selagi masih hidup, dia akan berjalan. Tidak ada semut yang berhenti. Kecuali semut mati. Ya. Yang dia cari adalah makanan. Kalau dia makan, tak dapat makanan, pulang. Dibawa ke sarangnya. Habis itu dia nggak istirahat, berangkat lagi. Sampai kapan itu? Hatta zurtumul maqabir. Sampai semut itu mati. Nah manusia jangan kayak semut. Ya. Semua dihabiskan untuk dunia. Sangatnya ada berprinsip the time is money. Pokoknya urusannya duit ya duit, 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 duit. Ya, pagi kerja berangkat malam, wah malamnya ngelembur, pagi berangkat lagi. Begitu terus menumpuk harta. Sampai tidak sempat sholat, sampai tidak sempat puasa, sampai tempat ibadah zikir kepada Allah. Jangan seperti semut. Yang kedua adalah al-ankabut, laba-laba. Ini orang hidup juga jangan seperti laba-laba. Nah, laba-laba ini kebalikan daripada semut. Kalau semut gila kerja, kalau al-ankabut ini justru yang tidak mau kerja. Ini jangan ditiru juga. Ya. Perhatikan laba-laba. Apa yang dia lakukan sepanjang hidup? Dia bikin sarang di pojokan, bikin sarang, terus dia tidur di situ. Nggak kemana-mana. Orang kerja dia cuek aja, orang ke sawah dia cuek aja, orang ngajar ke pasar dia tenang aja. Dari mana dia makan? Preman ya. Pokoknya yang lewat sarang dia disergap. Itu laba-laba. Orang hidup harus jangan seperti laba-laba. Ya. Harus bergerak, harus berjalan. Maka yang ketiga adalah yang ini yang jadikan contoh. Apa? An-nahl, lebah. Lebah itu adalah makhluk Allah yang tahu diri. Kapan waktunya berangkat, nyari nyari rezeki dia berangkat, waktunya pulang, waktunya ibadah. Maka hidupnya mulia. Hidupnya mulia lebah ini. Meskipun yang dimakan ini pahit, ya saripati bunga itu pahit. Tapi yang dikeluarkan oleh lebah adalah selalu manis. Selalu madu, manis. Inilah sabda Rasulullah masalul mu'min kama salin nahlah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti tawon, seperti lebah. Nah, inilah kita semua. Nah, dengan zikir yang ditanamkan oleh guru mursyid kita mudah-mudahan bisa menjadi seperti lebah. Supaya dididik kita supaya menjadi lebah. Memberikan rasa manis dimanapun lebah berada, yang dikeluarkan adalah madu yang menjadi rebutan orang. Jadi wala auladukum. Amwalukum wala auladukum. Dan juga yang membuat orang lupa lagi di samping harta adalah anak-anak. Anak-anak auladukum. Ya. Anak-anak. Dulu sebelum punya anak rajin, ya begitu punya anak repot katanya, repot. Udah nggak sempat lagi ngurusin anak. Apalagi orang tua zaman sekarang. Udah pensiun, bukannya ketol ibadah, bukannya kesempatan ke masjid, malah ngomong cucu. Ngomong cucu, ngaji nggak sempat, ibadah nggak sempat, karena ngurusin cucu. Ini yang terjadi. Ya, jangan sampai kita disuruh supaya jadi orang kaya. Guru kita nyuruh supaya kita nyari duit yang banyak. Tapi jangan lupa zikir kepada Allah. Ya, kita punya anak banyak disuruh oleh Rasulullah. Rasulullah akan berbangga nanti di akhirat. Banyak-banyakan umat. Tapi jangan lupa zikir kepada Allah. Di ujung surat ini, ayat ini, Allah menggarisbawahi wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan hal itu, maka dia termasuk orang yang rugi. Kalau kita dilalaikan oleh harta, kalau kita dilalaikan oleh anak-anak kita, nyesel, rugi dunia akhirat. Maka dari itu kembali kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan guru mursyid kita yang selalu membimbing kita semua untuk selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah dengan proses talqin. Alhamdulillahilladzi
fadlana kalau sih min ibadil. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.